Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan Anda selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kondisi sehat walafiat dan bisa mengikuti kuliah siang ini dalam kondisi sehat walafiat dan dalam kondisi fit, sehingga bisa mengikuti kuliah dengan baik. Amin amin ya mujibah sailin. Minggu kemarin sudah saya sampaikan tentang persediaan atau stok. Ya, sebenarnya materi yang kita bicarakan kemarin, persediaan atau stok, itu sama dengan sistem pengelolaan inventory. Meskipun sebenarnya inventory dengan stok itu beda, tapi sering tumpang tindih dalam penggunaannya. Di minggu yang akan datang nanti akan saya sampaikan tentang perbedaan antara stok atau persediaan dengan inventory. Tapi ini kita menggunakan istilah yang sedang tumpang tindih, karena dalam implementasinya di berbagai perusahaan istilah itu tumpang tindih, meskipun sebenarnya beda. Sama dengan dalam dunia pendidikan, istilah pengajaran dan pendidikan itu sebenarnya beda, tapi penggunaannya juga tumpang tindih. Tapi kemudian sebagai mahasiswa, ya kalau mahasiswa tarbiyah ya itu harus tahu bedanya itu apa pengajaran, apa pendidikan. Nah, Anda nanti meskipun aplikasinya persediaan atau stok dan inventory itu di berbagai perusahaan tumpang tindih, tapi sebagai mahasiswa jurusan ilmu ekonomi itu harus tahu bedanya. Tapi sementara kita sekarang mempelajari istilah yang memang implementasinya digunakan secara tumpang tindih itu. Sekarang kita bicarakan manfaat pengelolaan inventory atau pengelolaan stok tadi. Pengelolaan inventory yang baik dapat membantu perusahaan mengelola barang yang dimilikinya dengan cepat, tepat, dan bisa memaksimalkan keuntungan karena terjadi efisiensi waktu dan efektif dalam bekerja. Nah, manfaat sistem pengelolaan inventory sebagai berikut. 1. Mengoptimalkan kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan pengiriman barang. Jadi pengadaan, ini kalau sistem pengelolaan inventory-nya nggak lancar, maka pengadaan akan terganggu. Kemudian demikian juga pengelolaannya ini akan membutuhkan waktu yang ribet gitu. Nah, Anda misalnya berobat ke puskesmas lah. Nah, karena manajemen puskesmas ini kan ya SDM-nya sederhana, biasanya untuk filing untuk kartu kesehatan. Misalnya kita berobat itu kan dokter memberikan catatan tentang Anda sakit apa, terus kemudian diberi obat apa gitu, sehingga riwayat kesehatan Anda itu ada di kartu itu. Nah, ini kalau Anda berobat itu ditanya nomornya berapa, nah, terus dicari.
Tapi karena hanya menggunakan nomor, sementara pasiennya sudah banyak, itu lama nyarinya. Ada puskesmas yang Bapak ajarin, tapi juga ya karena SDM-nya rendah nggak mau. Bapak ajarin sebenarnya ini harus dipecah ini. Jangan hanya menggunakan nomor, tapi menggunakan abjad. Jadi nomor tetap, tapi nomor tadi dipecah menggunakan abjad nama pasien. Misalnya kalau namanya Abdullah berarti awalnya A, namanya Hasan berarti awalnya H. Nah, jadi ditanya namanya siapa Pak? Hasan gitu. Nah, itu sudah ada kelompok kartu itu tadi berdasarkan abjad, tinggal ngurut nomornya, cepat ketemu. Nah ini boleh dikata nomor kumpul dari A sampai Z jadi satu, diikuti nomornya yang lama sekali. Nah, jadi ini artinya apa? Manajemen yang nggak rapi gitu. Jadi stok juga gitu, inventory juga gitu. Jadi kalau manajemennya bagus, maka untuk mencari barang persediaan atau pengelolaannya, dan apalagi sudah barang itu sudah jadi, tinggal pengiriman, tapi manajemennya nggak bagus. Nah ini juga menghambat pengiriman barang. Kemudian menghemat biaya penyimpanan. Jadi karena administrasinya rapi, manajemennya rapi, maka penyimpanannya juga bisa lebih rapi. Menghindari kekurangan stok. Jangan sampai stok sudah habis tapi perusahaan nggak tahu. Sehingga kalau manajemennya bagus, stok sudah tipis, itu manajer tahu gitu, sehingga menghindari terjadinya kekurangan stok. Karena kalau stok itu sampai kurang, maka pada akhirnya akan mengganggu operasi. Kemudian mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan. Otomatis kalau manajemennya bagus, tadi kan ujungnya manajemen itu efisien dan efektif. Jadi waktu juga efisien, uang juga efisien, dan ruang penyimpanannya karena bisa teratur rapi, ini maka ruang penyimpanan juga nggak butuh ruang yang banyak. Apalagi ini ada beberapa metode, tapi ini karena nanti penjelasannya cukup panjang. Nah sekarang baru Bapak kenalkan dulu, nanti Bapak sampaikan juga pada minggu-minggu yang akan datang, yaitu antara lain teknik penyimpanan atau pengelolaan inventory itu bisa menggunakan metode economic order quantity atau disingkat EOQ. Kemudian ada yang menggunakan metode material requirement planning, disingkat MRP. Kemudian metode just in time, yaitu disingkat JIT. Nah, kemudian ada metode analisis ABC. Dan yang terakhir metode periodic review. Kemudian yang ini nanti ada bab sendiri membicarakan 5 metode pengelolaan inventory. Nah, sekarang kita sampai pada materi berikutnya. Ini ada beberapa inovasi teknologi yang bisa digunakan dalam pengelolaan inventory sebagai berikut, yaitu yang pertama, gudang hibrid. Hibrid itu kata serapan dari bahasa Inggris yang berarti campuran atau bastard. Dalam bahasa sehari-hari bastard itu blasteran. Kemudian atau peranakan.
peranakan bukan organ tubuh perempuan ya, tapi ini istilahnya misalnya Cina peranakan, itu kan Cina sudah tidak asli gitu, sudah campuran. Kemudian yang dimaksud dengan gudang hibrid, artinya gudang data hibrid ini adalah gabungan dari infrastruktur lokal dan kode yang dioperasikan sebagai suatu kesatuan. Tujuannya adalah untuk menggabungkan efisiensi dan skalabilitas. Jadi skala yang tadinya lebar itu bisa dipersempit, diperkecil. Kemudian gudang hibrid di Indonesia adalah gudang yang menggabungkan logistik dingin dan logistik konvensional. Itu yang dimaksud logistik dingin. Ini adalah sistem pengelolaan dan pengiriman produk yang harus menjaga suhu terkendali. Nah, jadi ada barang-barang atau logistik tertentu itu penting dijaga kualitasnya. Nah, misalnya produk-produk yang sensitif terhadap suhu seperti obat-obatan itu sensitif terhadap suhu. Kemudian makanan beku, kemudian produk-produk biologis ini juga harus dijaga suhunya tetap. Tapi ini dalam sebuah perusahaan yang mengelola barang hibrid, mengelola logistik dingin dan logistik konvensional. Ini kalau gudangnya berbeda, ini kan ya pertama menjadikan perusahaan itu harus punya 2 gudang. Tapi dengan sistem gudang hibrid ini bisa memiliki 1 gudang, tapi bisa mengelola 2 jenis logistik, yaitu logistik dingin dan logistik konvensional. Nah, kemudian sistem barcode. Nah, sistem barcode, Bapak nggak tahu di Pertamina itu, di pom-pom bensin itu pembeli harus menggunakan barcode itu apa sekedar untuk mempersulit pengguna, atau ini sebuah sistem, artinya sistem inventory. Kalau ini merupakan sistem inventory itu bagus. Nah, tapi kalau ini hanya untuk mempersulit seperti kemarin penggunaan gas melon, pada gangguan ini. Mudah-mudahan gak lama gangguannya. Nah, seperti kemarin penggunaan tabung penggunaan gas melon itu kan ya ini kan mempersulit itu. Nah, barcode ini atau barcode ini sopir-sopir itu merasa ini mempersulit, dan buktinya mempersulit di wilayah provinsi Aceh. Pembelian
BBM di Provinsi Aceh itu dihapuskan itu. Nah, dengan sistem barcode itu dihapuskan. Lah kalau sistem barcode ini memang untuk kemudahan, nah itu bagus itu. Nah, jadi pembeli dengan menggunakan barcode itu masuk ke dalam sistem. Nah, ini siapa membeli sebenarnya nggak perlu amat siapa yang membeli. Tapi kalau ini kan berkaitan dengan subsidi, itu ya siapa yang membeli berarti pengguna subsidi. Ini langsung masuk ke sistem itu di sistem itu berarti cadangan kan berkurang. Jadi misalnya cadangan minyak solar itu taruhlah 1000 barel. Nah, ini begitu ada orang mengisi kendaraannya, kalau bis tentunya banyak sekali itu nyedot BBM-nya itu atau solar itu. Nah, sehingga ini otomatis dimasuk ke dalam sistem, di pusat sistemnya itu cadangan itu terpantau berkurang segini. Nah, sehingga ketahuan kalau cadangan itu habis. Nah, sehingga ini aneh kalau sudah pakai sistem barcode kok tiba-tiba ada pengumuman solar habis. Nah, ini terus gunanya barcode itu apa? Nah, ini nggak jelas. Jadi sistem barcode yang kita pelajari sekarang ini artinya ketika barang itu diambil itu menggunakan barcode, itu otomatis kontrolnya itu ketahuan, barang ini cadangannya juga turun. Jadi itulah gunanya sistem barcode. Jadi mendapat aplikasinya itu dapat melacak, mengelola dan mengontrol barang. Jadi cepat. Kemudian yang ketiga, aplikasi inventory management. Dengan aplikasi aplikasi inventory management dapat mengelola stok lebih cepat, rekap data lebih cepat tanpa takut salah. Nah, ini apa sebabnya kok bisa seperti itu? Apa rahasianya kok bisa rekapnya cepat dan tanpa takut salah? Jadi akurat itu rekapnya. Nah, karena ada sinkronisasi langsung ke transaksi, memungkinkan rekap stok produk lebih akurat sesuai dengan kondisi terkini. Nah, jadi ini lebih cepat. Nah, tapi sebenarnya ya ini tergantung barangnya ya. Kalau solar tadi menggunakan barcode itu tentunya jauh lebih cepat dibandingkan sistem apapun. Karena keluarnya solar itu kan menggunakan pompa yang otomatis juga. Otomatis langsung menghitung dengan cepat sekali. Lah, ini tentunya ke pusat sistemnya juga langsung ngerekam, terekap dengan cepat. Cuma dalam materi ini penulis bukunya mengatakan bahwa inventory management dapat lebih cepat karena ada sinkronisasi langsung ke transaksi, memungkinkan rekap barang produk lebih akurat sesuai dengan kondisi terkini. Nah, tapi kembali lagi tadi seperti Bapak katakan, kalau itu benda cair, itu akan cepat. Tapi kalau itu benda misalnya berupa taruhlah mebel aja. Nah, ini bagaimanapun kan tidak akan secepat barang cair kan. Mebel misalnya dikeluarkan
1000 unit gitu. Nah ini misalnya pakai sistem barcode pun juga tidak akan secepat sistem barcode yang diterapkan dalam di pom bensin gitu. Kalau barcode di barang, misalnya Anda melihat pelayanan di di minimarket kan di kayak ditembak gitu pakai sinar gitu kan, ya, itu masuk data kan, berarti barang keluar 1 jegrek, barang keluar 2 jegrek, gitu aja terus kan. Ini kalau barang itu benda, apalagi barang ini semakin besar, maka giliran nembak barcode-nya ini saja kan butuh waktu kan. Nah, lain dengan benda cair tadi, jadi keluar cepat, otomatis mesin itu menghitung, jadi lebih cepat. Kemudian yang kedua, tidak perlu update. Nah, jadi ya memang kalau sudah menggunakan sistem yang serba elektronik itu nggak perlu update. Nah, tapi kalau masih manual, nah itu barang keluar pada hari ini, nanti sore hari diupdate, sehingga untuk kondisi besok itu barang sudah berubah. Jadi ini perlu update gitu. Tapi kalau dengan sistem yang seperti sekarang ini serba otomatis, maka ya rekap dan ini secara langsung. Nah, jadi kayak di Alfamart itu begitu barang keluar dihitung oleh kasir, barang itu ditembak dengan sinar itu sudah otomatis merekap. Jadi reminder otomatis untuk barang yang hampir habis, sehingga rencana produksi dan penjualan lebih akurat. Nah, jadi dengan sistem tadi di misalnya minimarket, dengan ditembak 1 persatu barang yang dibeli orang, itu ketika di kasir akan dihitung, itu otomatis di sistem itu ketahuan stoknya. Jadi stoknya ketahuan, barangnya sudah berkurang seberapa, sudah hampir habis, berarti besok harus atau hari itu sudah bisa nelpon ke pensuplai barang itu untuk segera mengirim barang yang hampir habis tersebut. Nah, kemudian ini ada lagi teknologi radio frekuensi. Teknologi radio frekuensi identification, RFID. RFID adalah teknologi yang menggunakan gelombang radio untuk mengidentifikasi objek, orang atau hewan. Teknologi ini telah digunakan secara komersial sejak tahun 1970-an. Cara kerja RFID ini adalah sebagai berikut. RFID menggunakan gelombang radio frekuensi tinggi untuk mengirim dan mengingat data. Jadi ini dulu ada cerita ya memalukan untuk bangsa Indonesia. Jadi dan ini pejabat ini, karena siapa sih yang jalan-jalan ke luar negeri kalau bukan pejabat? Nah, mereka ke luar negeri, kemudian ya biasanya pejabat itu kalau datang ya diutamakan judulnya studi banding, tapi ternyata ya mereka jalan-jalan aja, belanja gitu. Nah, ketika masuk mall di negara yang maju, dia nggak ngerti bahwa di sana itu barang sudah pakai sistem pengelolaannya, terutama ini berkaitan dengan stok, itu pakai RFID. Nah, sebenarnya RFID ini selain untuk mengontrol stok, ini juga berguna untuk keamanan, untuk security. Jadi nggak perlu security banyak kayak di Indonesia.
Jadi ya cukup di pintu masuk. Jadi toko itu sepi, nggak kelihatan ada penjaganya, pelayannya juga nggak ada, nggak kelihatan. Karena apa? Swalayan, namanya swalayan ya benar-benar swalayan. Lah rupa-rupanya pejabat Indonesia tadi belum ngerti itu, sehingga dia pikir dia bisa menyelipkan barang yang kecil di perutnya, dimasukkan ke baju gitu. Nah, ini ternyata begitu keluar, ini ada sinyal, ada barang yang keluar belum dicabut ininya sistemnya. Nah, ini biasanya di kasir dicabut-cabutin ini, yang artinya dibeli secara sah, ini dicabut sehingga keluar pintu nggak berbunyi. Nah, ini akhirnya ketangkep pejabat Indonesia, masuk berita, ini memalukan. Rupa-rupanya kebiasaan mencuri itu ya sudah dari dulu, nggak paham itu. Nah, terus kemudian juga hati-hati Anda sebagai perokok, nanti ke luar negeri Anda melihat nggak ada security main ngerokok gitu aja. Nah, ini ada artinya alat atau instrumen yang bisa ini sangat peka terhadap asap itu. Karena ini sebenarnya juga perlindungan terhadap kebakaran. Jangan sampai asap sudah besar, artinya kebakaran itu sudah besar, sudah sulit ditangani, baru ketahuan. Nah, kalau di negara yang maju itu asap baru kelihatan, artinya baru sedikit orang merokok, ini langsung ada sinyal yang bunyi, sirine yang bunyi, Anda akan tertangkap. Jadi hati-hati kalau Anda nanti misalnya jadi orang penting, tugas ke luar negeri. Nah, itu kalau bagi perokok harus hati-hati. Kalau namanya dilarang merokok ya dilarang beneran. Karena ini akan, ya kalau Anda misalnya merokok sembarangan terus sirine bunyi satu gedung besar, kan ini ya bikin gaduh orang banyak dan kemudian Anda akan ditangkap. Jadi RFID itu seperti itu. Tapi RFID ini nempel di biasanya berkaitan dengan harga, seperti ini kan tadi dikatakan untuk mengontrol objek, orang atau hewan. Itu sebenarnya pasang chip. Nah, kalau di Indonesia kayaknya sudah mulai itu, binatang-binatang yang dilindungi itu dipasang chip, bisa terkontrol di mana keberadaannya. Nah, ini itu semacam RFID, itu pakai gelombang. Nah, kemudian kalau di sini disebutkan RFID menggunakan perangkat kecil yang disebut tag atau transponder. Kemudian tag RFID akan mengenali diri sendiri ketika mendeteksi sinyal dari pembaca RFID. Jadi begitu barang keluar, RFID-nya tagnya dicabut, nah ini otomatis sudah terjadi rekap di pusat sistemnya. Kemudian tag dan pembaca RFID dilengkapi dengan antena sehingga dapat menerima dan memancarkan gelombang elektronik. Jadi ini berbagai macam teknologi untuk mengontrol inventory atau stok barang. Kemudian fungsi inventory control. Itu ada beberapa fungsi inventory control.
yaitu mengelola spesifikasi barang, nomor identitas dan jenisnya, menyimpan informasi nomor seri barang, implementasi dan mengendalikan barcode, mengatur prioritas barang, mempermudah proses restock, memudahkan dan dalam mengelola daftar inventaris sebagai laporan gudang real time. Nah, jadi cepat laporannya juga, itu enggak kalau sistem manual kan sore mereka terus mereka bikin laporan, ngetik tek. Wah, capek lah kalau masih manual. Sehingga kita dulu sudah komputerisasi karena tidak memiliki sistem yang canggih. Nah, jadi komputerisasi justru makin mempersulit kerja. Akhirnya dijadikan alasan di desa-desa, wah ini Pak nggak bisa, sudah komputerisasi, ini jadi sulit, butuh waktu lama. Maksudnya apa? Cuan. Jadi berani berapa Pak bisa mempercepat gitu. Jadi itu sebenarnya ya kondisinya ya karena sudah pakai komputer tapi tidak dilengkapi dengan sistem kontrol yang canggih, sehingga modernisasi di komputer tidak link dengan rekap berkaitan dengan apapun, apakah itu data, apakah itu barang atau keuangan dan lain sebagainya, sehingga